guys, balik lagi bersama gue Hanif. Setelah sekian lama gue gak buat podcast, kali ini gue muncul lagi nih di podcast kita. Tadinya kan namanya Anarki, berhubung sekarang gak ada kopi, jadi Anargo aja lah, antara aku, kamu, dan gorengan. Oke, kemarin kalian udah ngeliat video tentang tutorial ngoprek yang bareng sama Budianto. Sekarang gue akan buat podcast kecil-kecilan sih. Ya lebih ke ngobrol santai lah, sambil berbagi pengalaman tentang kehidupan gue. Oke. Kali ini nih agak berbeda. Kalau kemarin kan gestarnya gestar lah, cowok. Sekarang sih temen gue lama banget dah. Jadi dia belum lama sih gue ketemu lagi sama dia tuh tanpa disengaja ya kan. Akhirnya gue tukeran nomor telepon, gue kontak-kontakan sama dia. Sampai sekarang akhirnya gue bisa ketemu lagi sama dia dan bikin cara ini. Gak usah kebanyakan lama. Ini dia Nadia Putri. Hai. So imut lo. Halo Nip. Halo Nip lagi. Apa kabar lu? Ya, lu yang apa kabar? Udah ngilang aja. Nah, sekarang di depan kalian udah ada, mungkin temen-temen lu banyak kali ya yang apa kenal tuh? lu lah, ya kan? Lumayan. Lumayan ya kan? Ini dia Putri salah paham, salah paham lagi. Solaiha yang disebut Anak Nade. soleh. Iya. Dipanggilnya biasanya Nade. Lu apa kabar Tun? Baik, kok Tun sih? Ya dulu. Coba kenapa Tun? Ih, Gua kebiasaan. jangan gitu dong. Jadi, Lu menurunkan ini gue. Ya, jadi lu kan dulu gua kenal lu kayak Tinatun. Lama-lama. Sekarang apa? Tetep juga. Ketawa anjing. Sebel. sih. Jangan Tun dong, ganti gitu. Ya udah. Apaan kayak gitu. Gua canggung ngomong manggil apaan? Ya. lagi. Nah, kita kan udah kenal lama nih jadinya nih. Nah, gimana kabar lu? Begini Nat, deh. Baik, alhamdulillah. Lu gimana Nip? Alhamdulillah masih sendiri lagi aja ini. Gitu. Iya. Lu gimana kabar keluarga sehat semua? Anak-anak sehat. Oh, alhamdulillah. Nyokap sehat. Nyokap sehat ya, Tun? Nyokap sehat. Alhamdulillah. Nah, siapa lagi? Siapa lagi ya? Terakhir tuh kita ketemu tuh Itu 2000 pas waktu berapa? pas di Cinere Mall, Cok. Gue lagi Lu- ini ya mau buka cabang baru. Ah, Gue lagi pameran. gua lagi kalau nggak pameran salah. di situ kan gua ketemu. Jadi ketemunya tuh tanpa disengaja, guys. Asik. Udah berapa lama itu ya? Ada 7 tahun. Enggak, setahun anjing. Enggak ketemu. Enggak. Oh, oke. Enggak ketemu dari yang terakhir di Cinere itu. Anak lu terakhir Enggak, apa? sebelum gue belum punya anak sebelumnya. yang gua ketemu di Amal di Cinere udah anak 2 kan? Iya, itu dari anak dua. Sebelumnya tuh kita kan nggak pernah ketemu lagi. Ah, itu tuh. udah berapa lama? Dari anak lu Gue yang nikah kecil? tuh hampir 6 tahun. Ya 6 tahun lah, 6 tahun. Anak lu yang itu sekarang umur? 3 tahun Agustus ini gitu. 9 tahun berarti. Enggak dong. Kok 9 tahun Ya sih? iya, Gimana gua sih? gak ketemu sama lu. Kan gue nikahnya 6 tahun nih. Heeh. Nah ya udah, anak gue mah gak usah lo hitung Oh, iya. umurnya. Gimana sih lo? Aduh. Heeh. Itu udah lama banget ya? Nah, udah lama. Tapi gue masih single. Masih Sama siapa lu? Coba mungkin bisa diceritain kali awal kita ketemunya nih. Jangan. Jadi Kita buka-bukaan aja nih ya. nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini nih guys. Gue bisa kenal sama dia itu awalnya itu dari Gue putus tuh kalau nggak salah ya. Iya. Gue putus sama mantan gue, mantan Iya. pacar. dari Tiara dari Elan ya. Iya. Pokoknya gue putus, galau nih gue gitu kan. Iya, Terus gue betul. bilang sama siapa Bang Elan ya. Iya. Kita bilang cariin gue cowok dong Cowok, Bang ah. gitu. Terus gue demennya yang gendut gitu. Waktu itu tipe gue masih Nilai begitu. plus gua tuh, guys. Enggak anjing, waktu itu kan Oh. itu karena mantan gue tuh Siapa waktu namanya? itu gendut. Kiki ya, Kiki. Kiki udah nikah anjing, jangan.
jangan. Kan nggak apa. Udah nikah, gue ngeri nanti bininya labrak gue. Ya, enggak kan itu kan cuma cerita doang. Jadi gue kayak masih terbayang-bayang akan Dulu sosoknya ya, dia dulu gitu nih. waktu itu. Terus akhirnya gue bilang gue suka cowok yang gendut, tinggi gitu kan. Wah ada nih gue gitu. Elang tuh ya. gitu kan. Gue mikir kayak wah gitu kan, bayangan gue udah yang dapet nih gue gitu kan. Terus kita makan tuh di Citos waktu itu, Iya, inget banget kamu- gue di Citos. Terus Kamu janjian dulu ya, Ted? janjian lu udah Iya. SMS-in gue lah SMS-ya. waktu zamannya belum ada Dulu belum ada pada- BBM, belum ada apa gitu kan. Terus SMS-an Sampai suatu ketemuan tuh ya? Ketemuan ya. Gua ajak lu jalan, Jeng. Cuman emang jujur ya Dip, Gua jelek. first impression gue sama lo ya Biasa gue aja. nggak ada feel Iya. gitu, gue biasa aja. Iya. Jadi gue tidak bisa membohongi Iya. perasaan kayak pura-pura suka atau Iya. apa gitu. Ya udah, gue jalan nonton sama lo kalau nggak Iya, salah ya, nonton. nonton. Kayak temen aja aja, gitu, iya. kayak temen. Akhirnya lu ngajak gue jalan berapa kali, nongkrong bareng sama anak-anak gitu. Dulu dia mah nggak kayak gini, guys. Cakep. Anjing, gue nggak cakep dong sekarang. dulu maksudnya cakep gini tuh ya. Badan lu nggak segini tuh. Iya. Malu anak dua ya. Kali ya. Nggak gini juga sih sebenarnya. Bener ya, Bun? Iya, dulu kan gua kan ini anak gym ya Oh, kan. gym. Gua nge-gym gitu kan. Terus jadi pas waktu itu akhirnya gua pun juga kalau juga ya udah biasa aja ya kan. Nggak tahu sih, kayaknya sih lu ada rasa. Enggak, gua rasa lah. Lu jujur aja. Anjir bener anjir. Gak ada, gua gak ada. Oh, ya, tahu lu biasa begitu ya udah gua biasa juga Ya, ya. pokoknya kita sering nongkrong bareng. Sama Sandy juga ya kan dia, Pak. Iya. Nah, terus ada Tahun berapa satu tuh ya dulu ya? Tahun berapa dulu ya? Berapa ya tuh? Hmm, Lu udah bilang belum sih? udah, itu gua tuh 2011. Gue ingat banget. 2011 karena awal gue masuk kuliah itu. Terus sampai ada di suatu momen ceritanya nih. Selalu dah kalau yang ini gue nyerah. Gue udah pasrah gitu. Lu Gue gak tau nih dia nonton apa enggak ya kan. Jangan baper aja orangnya. Iya. Elah, selalu. Jadi ada satu momen waktu itu kita lagi nongkrong ya. Lagi nongkrong di tempatnya si Tenyom juga. Tenyom dulu. Iya, tempat Tenyom. Gue inget banget tuh. Di situ ada posisinya gue, Elan, Tenyom sama dia. Lumayan rame. Jadi adalah temen gue. Ya, gue sebutin aja kali ya. Temen lu tuh. Soalnya sama sekarang kagak kelihatan tuh. Apa nyawa-nyawanya hidup-hidupnya kagak kelihatan. Kangen kali Pak dia Pak. Enggak anjir. Ya enggak lah, kangen mah enggak. Gue di hidup gue gak ada kangen sama mantan. Terus Enggak boleh. ya akhirnya dia nongkrong mana kita ya nongkrong Bareng, Terus kenalan. akhirnya dia bilang ke temen gua si Elan kan, Kalau nggak salah habis mabok tuh dia tuh mabok. udah pasti mabok terus. Iya. Ya kan kenalan, bilang si Elan bilang ke gua tuh dulu gua ngedeketin dia bilang. Ya kan terus dia bilang ke gua deketin ya udah deketin aja kok bilang gitu kan. Akhirnya Gue gua gak nanya mau gitu. tuh. Lu gak mau tadinya? Gak mau gue. Coba lu jelasin. Ya gak mau lah modelannya gitu, bukan. Enggak nih ya. Modelannya Enggak maksud sih, maksud gue emang orangnya rokes banget gitu kan. Maksudnya gue kan anak sekolahan yang gak gimana-gimana gitu, enggak bukan anak yang keluar malam segala macam. Nah pada saat itu emang kita lagi sering nongkrong malam dan lain-lain. Gue tuh kayak baru nemu nih, oh ternyata tuh orang tuh beragam gitu kan. Ketemu dia juga kayak yang ya udah lucu aja nih orang, lawak banget aja bentukannya gitu kan. Gondrong gitu. Gondrong desa gitu. Gitu. Terus muka klasik. Iya gitu, dan Alias dandannya lawas. kayak kayak gitu deh gitu. Kayak pakai gitu deh gitu. Bingung bilang gue. seniman ya, bukan seniman ya. Ah udah apaan itu. Nah terus udah tuh Apa-apa itu temen kenalan masih biasa aja, orangnya lucu gitu. Gua pikir Lucunya apa sih? Coba yang bikin lu lucu. Bilang lu dia lucu tuh. kenalan tuh kayak dia nggak bilang Apa tuh? namanya dia gini. Gimana? Kenalin Jarwo gitu kan, gitu. Terus habis itu yang pede banget gitu kan, terus ngeliatin mata gue tuh yang bener-bener gimana gitu, terus kelawak gitu lah, pakai apa dandanan apa gitu. Itu posisi
setelah nomor dari gue Dia tuh di Pudi tuh pas awal kenalan. Oh. Nah, terus terakhir, terus gue ingat banget dia di Circle K waktu itu kita di veteran masih ada iya Circle K. betul. Tengah malam gitu kan ya, tiba-tiba dia mandangin gue dari jauh gitu kan, ya orang kenapa nih sakit nih ya gitu. Terus habis itu pulang dari situ tuh tiba-tiba besokannya lu pada tuh ngelobi gue lagi tuh, sini ada yang mau kan apa gini, gue mau ngomong gitu kan, kalau nggak salah tuh Purwadi cuy gitu. Purwadi tuh gitu, dia ngomong, dia tuh kayak serius banget itu ngomongnya mau ke gue, terus gue tanya kan apaan sih gitu, terus kata dia, dia teman gue nih jarang banget nih suka sama cewek katanya gitu kan, terakhir dia suka sama cewek SMP. tuh, nah gitu kan kacau banget maksud gue. SMP tuh mungkin cinta sejatinya kali ya? Gue nggak ngerti Mungkin kayak SMP-nya bareng sama siapa? gua. Oh jangan. Jangan, kenapa dia? Widih jadi nonton deh. Nah terus habis itu dicoba dulu lah, dicoba. Gue bilang nggak bisa, gue nggak suka gitu, nggak deh, gue nggak ada rasa kan gitu. Terus habis itu karena dipaksa-paksa terus, ya kalau gue berpikirnya udah temenan aja gitu, temenan aja. Awalnya tuh ya. Jalan-jalan aja. Gue kan orangnya kan ayoan gitu ya, terus. Ayo terus. Terus habis itu pulang, gue ada nikahan kakak sepupu gue kalau nggak salah di rumah. Dijemput tuh gue sama Bang Elan ke rumahnya si Kobel. Oh iya. Sampai malam tiba-tiba si Anu datang. Anu siapa? Si Anu datang gitu, terus Tata. ya kan Kesatria Baja itu. Dia selalu menjadikan giginya. Coba ditangkap yang gitu. jujur. Betul gitu kalau SMS gue gitu kan. Terus habis itu dia nganterin gue pulang nih. Gue pulang tuh kalau nggak salah ke hotel karena gue lagi nginep sama keluarga gue di Trogong di Hotel Kristal gitu. Terus habis itu dari situ intens tuh SMS-an gitu. Terus Terjebak lah gue gitu kan, kayak ya gue rasa ini orang baik sih gitu, baik gitu. Terus kayak tulus aja waktu itu kan mau nganterin gue ke sana ke sini. oh jadi tulus nganterin doang, bukan karena lu suka juga sama dia. Awalnya sih kayak kasihan. Awalnya tuh karena kasihan gitu. Gue berpikirnya sih gini sih, namanya cinta tuh kayak bisa di apa ya, ditumbuhkan gitu. Gue berpikirnya tuh gitu. Jadi kayak harus nggak boleh cuman gara-gara ngeliat fisik, siapa tahu emang dia baik gitu kan. Sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat sih, emang apa ya, nyentrik aja gitu, gue bingung. Gue bilang awas. Gitu, unik lah gitu orangnya. Terus habis itu gue pacaran lama sih, 3 tahun sama dia. Udah dikasih tau tuh sama keluarga gue, ya batu aja gitu kan, batu segala macam. Emang orangnya apa ya, gue juga kalau pacaran tuh yang di rumah, nggak neko-neko gitu. Apaan lu tiap hari kan suka dari mana kok? Bisa nonton gua, buset, gua mah lagi macu. Iya, maksud gue nonton, tapi itu kita tuh kayak base campnya tuh di rumah gitu loh, nggak yang ngarang dah. Enggak, maksudnya emang yang bukan anak yang bandel gitulah gua sama dia gitu. Terus Bandelnya kan lu doang sama dia yang tahu, gua nggak tahu. kagak cuy. Terus pokoknya 3 tahun berjalan gitu sampai ada gua di sisi. Ada di posisi gimana nih? Jadi gua Sebenarnya gua nggak ada masalah sih sama dia, dia juga so far baik gitu ya. Walaupun kadang-kadang omongannya suka ngelantur aja gitu. Suka halus gitu kan. itu lebih tepatnya ke halus itu. Gitu. Gue sadar sih karena motonya dia itu kan apa sih, nggak pernah apa sih nginjek tanah itu ya, apa sih gue nggak ngerti deh, pokoknya motonya dia adalah itu ya. Terus habis itu karena kehaluannya dia dan gue udah mengerti gitu ya. Terus terakhir itu kalau nggak salah dia tuh pengen punya waktu sendiri aja gitu, kayak nggak mau gue gangguin gitu. Bahkan gue di aja sih, cuman perkara gue nanya kamu di mana gitu. Jadi ya udahlah, gue ngerasa gue berapa bulan itu kayak pacaran sendirian, pulang ngampus sendirian gitu kan. Yang biasa lu tiap hari berdua lah ya. Gitu kayak gue punya waktu seminggu tuh berdua tuh sering banget gitu. Tiap malam lah dia ke rumah gue gitu kan, makan di rumah gue segala macem. Emang temen-temen yang numpang makan mulu. Terus habis itu jadi gue dapet kabar waktu itu ya. waktu sih gue. Dapet kabar dari siapa ya? Katanya sih dia udah gak malu kan. Ya gue udah kenapa emang gitu, apa sih penyebabnya? Gue putusin itu. Nah gue kan sampai bertanya-tanya, terakhir itu gue tahu gue ke rumah lu, nyokap lu sampai cerita ya,
mungkin sampai nangis kali ya. Nyokap gue. Dan katanya Ikut mau ke Belanda, cengeng. mau ke Belanda katanya. Iya. Widih jadi Sedih nonton dia. Belanda nih. Ya kan dia sedih gitu kan, aduh calon mantu gue aku Wah ini bukan main. gila gitu kan, udah mapan gitu kan, mau ke Belanda, kurang Wah. apa sih lu gitu kan, ngapain sih lu ninggalin dia gitu kan, gua iyain aja sih gitu kan. Mau ke Gua nggak Belanda. ngerti sih emak gua Bangsat. gimana bisa percaya gitu sama tuh orang ya. Ya udah gua mah Akhirnya pasrah aja, cuman waktu itu emang gua salah, ada gua salahnya. Salah gue adalah gue mengisi kekosongan gue itu. wajar lah. Ya maksudnya ya inilah sebenarnya quotes untuk laki-laki, lu jangan, maksudnya gini ya, lu boleh punya waktu lu sendiri, cuman maksudnya nggak bisa sih lo bikin cewek lu tuh ya akhirnya meluapkannya ke hal lain gitu kan, kita nggak tahu nih yang dilakukan Jadi, si pasangan lo itu baik atau buruk. Jadi selepas dia lu ngisi kekosongan lu itu mungkin Sebenarnya dengan kegiatan positif sih, jadi tempat seiringnya gym gitu kan. perjalanan waktu lu itu tengah jalan lu ketemu sosok yang mungkin ngisi kekosongan lu ya. Pada waktu itu tuh kayak, oh ternyata tuh laki-laki tuh banyak gitu kan, nggak cuma dia doang, dan yang oke gitu kan banyak gitu waktu itu. Maksud lu oke gimana nih? Ya oke, waktu itu tempat gym, mohon maaf ya bun gitu kan, banyak yang gitu lah pokoknya. Tapi gimana? Enggak, waktu itu tuh ya gue sih jujur aja banyak sebenarnya yang ngedeketin gue gitu, sampai adalah bukan bapak-bapak ya, udah beristri beranak juga ada aja gitu yang minta kenalan dan lain-lain. Gue kan orangnya berteman dengan siapa aja dong gitu, siapa tahu tuh nanti jalurnya ke kerjaan. Betul banget gitu. Akhirnya emang bener gue ada link-link kerjaan di situ, event-event gitu segala macam. Nah tapi gue nyangkutnya sama sih akhirnya jadi Laki lu. ya Itu selepas lu dari putus sama si gue udah deket sebelum gue putus. Akhirnya gue memilih karena sudah terisi gitu, kayak oke gue nggak, kayaknya gue bisa nih putus gitu. Gue minta putus tuh akhirnya sama si Bondan, gue minta putus. Dia nggak mau diputusin, masalahnya gitu. Pokoknya banyak lah hal yang waktu itu tuh agak bikin gue kecewa sama si Bondan ini, karena sebenarnya gue berpikir pengen baik-baik aja hubungan gue sama dia. Karena hubungan gue sama dia 3 tahun itu kan gak sebentar, lama gitu. Gue kenal keluarganya dia baik-baik gitu kan, dia kenal keluarga gue gitu. Tapi ternyata waktu itu tidak baik-baik aja menurut gue gitu, sampai akhirnya gue berpikir untuk tidak berkomunikasi lagi aja sih sama dia. Yang ngebuat lo yakin ya udahlah Gue lepas sama dia gimana? lepas sama dia, maksudnya putus. Ya udah lo. Ya emang karena udah tidak menguntungkan sama sekali kan, hidup gue kan harus Simbiosis mutualisme. iya dong gitu, nggak bisa dong gue doang yang gimana ke lo apa, Impact lo apa? betul gitu. Karena ternyata memang lo nggak ada ininya di hidup gue, ya udah gitu, gue cabut gitu. Gue berpikir juga waktu itu pengen nyoba-nyoba lah sama yang lain gitu. Nyoba buat anak, coba-coba. 3 tahun gue pacaran dari lulus SMA ya kan, bengah juga Lulus gue. SMA itu? Iya anjir, Iya. kan gue baru masuk kuliah. Oh iya benar ya. Jadi intinya lu, jadi kan gua mau tahu nih sebenarnya kemarin sama si Jarwo itu apa sih penyebabnya gitu kan? Gitu. Bisa lu ceritain sini Tan? Udah sih, gitu Udah aja. aja. Gue putus, akhirnya gue menikah lah dengan si suami gitu. Oh. Alhamdulillah dikasih anak cepat juga gitu. Gimana Tan? Pokoknya alhamdulillah gue dikasih omongan cepet gitu. Pertanyaan gua gimana? Itu gimana? Kan itu nggak, maksud gue gini, bukan hal yang apa ya, educate gitu loh, educated gitu lah gimana sih? Aduh gue kagak ngerti. Bukan hal yang patut dicontoh gitu. Tapi kayak lagu dangdut jadinya. Apa? Gua hamil duluan telat 3 bulan gara-gara nyabutnya kelamaan. Jemuran kali tuh ngecap. Ya udah pokoknya itu udah urusan lu. Jadi akhirnya lu mutusin untuk ketemu pada saat itu lu ketemu dengan sosok laki lu yang sekarang,
Sampai akhirnya lu mutusin untuk oh yaudah deh gue nikah sama laki gue ini, ya kan? Siapa namanya tuh? Sampai sekarang gue nggak Aduh, tahu. males banget dah. Nggak mau deh. Maksud gue, karena ternyata setelah bertahun-tahun menjalani Sama dia nih, sama laki lu. tidak berjalan dengan baik juga Oh. gitu. Aus nih gue, aus. Harus ada minum? Minum. Ya udah, ambil. Ambil. Mau makan gak lo? Ada apaan? Goreng. Gorengan mentang-mentang ininya anargo. Nah, tuh. Sambil nyantai tuh, oke? Yui, pisang nih. Iya. Oke, lagi Warnanya kuning lagi. ngobrol santai, makan Mana lah. minum gue? Oh nih, gue minum. Ya udah ini aja deh. Makan. Gue minum air putih. Sembari ngobrol kan enak nih makan. Udah makan, sikat. Terus lu nikah 2000 berapa? 2015, waktu itu gue masih part time di tempat kopi terkenal. 2015. Mm. Lama juga ya, ya? Lama lah, gue 6 tahun lah. Hampir 6 tahun sih. Gitu. 2015 lu akhirnya nikah. Nikah. Terus Gue tuh abis nikah tuh sempat tinggal berdua ngekos gitu. Karena emang kondisi perekonomian kita nggak baik sih pada saat itu. lu belum lulus ya? Gue belum lulus, gue masih part time di Starbucks waktu itu. Terus abis itu si laki gue itu jobless, jadi sebulan sebelum nikah tuh berapa bulan sebelum nikah tuh memang dia memutuskan untuk resign dari kerjaannya, cuman ternyata nyari kerja nggak segampang itu gitu. Cobaan aja sih, ya gue sih dengan santai ya, maksudnya karena gue tuh orangnya tergolong bucin bego gitu, jadi karena udah sayang gitu ya udahlah gitu kan. Gue baru nyadar lu bucin bego gitu. Jangan begoin aku ya. Gitulah pokoknya gue Sampai akhirnya akhirnya lu punya anak lu yang pertama. punya anak satu gitu, gue kerja lagi, selesai gue kerjaan yang kedua karena company-nya tutup kan gitu. Abis itu gue nyelesain kuliah gue, ternyata pas lagi nyelesain kuliah gitu gue hamil lagi anak kedua. Waduh, gitu. Kedodoran. Kebobolan. Kebobolan. Waduh, main bola lu kebobolan. 2 kali kebobolan. Enggak, canda. Antara kebobolan sama dokoh sama. Emang nggak pakai ini aja, gue nggak pakai Ya nggak apa-apa KB. tuh, istilahnya kan itu emang rezeki yang lu dikasih. Ya nggak apa-apa, Ya, alhamdulillah namanya anak-anak gue juga cakep-cakep, sehat-sehat ya kan. Iya, nah terus seiring berjalannya waktu, gue dengar kemarin nih. Jadi sebenarnya Kita dipertemukan di lucu ya. anjing. Boleh gak? Jangan gue doang Ya yang udah, nggak apa-apa. Jadi- bantai gitu Jadi sekalian. sebenarnya ketika gue ditemu di lepas gue yang di Cinere ya, itu kan kita lost contact tuh. Iya, itu lu masih kan? Iya, lu juga masih kan? Gue masih. Iya, selanjutnya kan kita lost contact tuh. Udah pandemi tuh. Belum, cowok. Udah. Belum. Awal banget pandemi. Belum. Awal banget. Belum. Maret, gue inget banget. Itu yang di Cinere ketemu sama lu belum, Ade. Tapi itu bulan Maret awal. Ya pokoknya itulah. Februari akhir lah itu. Sampai akhirnya gue pertemuin lagi sama lu ya, nongkrong dengan posisi sama-sama pisah. Iya. Oh, setelah dari Cinere itu kan. Iya, Jauh. udah lama jauh. Jadi gue Iya, maksud gue itu. jadi kalau kita ketemuan di ini dekat rumah gue, taman apa? Warung jajan veteran tuh. Oh iya malam Di ya. Warjana. Karena emang dulu tuh sebelum kita Nongkrong di situ nikah, ya? kita kuliah tuh Udah di situ lama ya tuh. situ lah. Gua nggak pernah ke situ lagi gitu kan. Tiba-tiba gue di calling sama si Bang Elan. Dek, abang di sini nih, gini gitu kan, lu kesini deh, gitu. Yaudah gue bilang gue nidurin anak gue dulu deh, gitu. Nidurin anaknya mau nidurin bapaknya. Terus habis itu udah tuh ketemuan siapa aja, rame-rame. Ada lu juga kan, Sen. Iya, ada gue. Gitu. Habis itu ternyata Apa tuh? kita dikumpulkan gitu kan. Dengan posisi Ya, sama semua. status yang Itu sama. kaget sih gue gitu, karena emang kita tuh misah waktu itu kan udah sama-sama punya pasangan tuh, udah pada nikah, lu nikah gitu kan, walaupun nggak ngundang gue. Terus abis Lu ngundang juga kagak lu pas nikah? ya gue kan kagak dirayain nih. Terus abis itu Sandy juga udah nikah gitu. Kemarin pas lagi pada berantakan aja mungkin gitu, nggak ngerti sih gue juga
kenapa kita ditemuinnya pas lagi kayak gitu. Ya mungkin caranya Allah mempersatukan silaturahmi kita dengan cara itu tuh. Jadi baik apa enggak tuh ya? Baik aja. Ambil baiknya, buang buruknya gitu. Ya udah pokoknya kalau Kita bisa cerita dibilang, masing-masing ada problemnya masing-masing. ya sekarang kita kan udah jadi single factor nih, baik elu gitu, gue. Lagi lu ya, Mm-mm. yang notabene Supermam ya. Lu kerja di Bentuknya mana? gue dua gitu kan. Ya, lu kerja di mana? Gue di klinik kecantikan gitu, di Animal Clinic. Nih, buat para Kayak wanita wanita yang punya Yang- masalah. soal apa namanya? Wajah ya kali ya. Ya sekitar. Sebenarnya perawatan wajah, perawatan badan, perawatan rambut bisa sih. Satu sama yang terus yang untuk sah. Sah. Gak kuat aja sih gue gitu. Banyak lah masalahnya, banyak gitu kan. Pisah itu kan juga bukan cuman karena masalah ekonomi. Betul. Ya maksudnya itu enggak banget sih, karena dari awal juga masalah ekonomi gue tuh ada gitu kan. Bisa Cuman memang ternyata banyak hal yang gue nggak kurang pas aja sih sama dia gitu, dan lebih baik dia nggak sama gue. Gue berpikirnya seperti itu. Jangan lo nuntut dulu deh gitu. Maksudnya lo sebagai istri lo kudu ngapain, lo sebagai laki kudu ngapain? kewajiban lo apa, itu aja dulu disadarin gitu. Kalau misalnya itu udah lo jalanin, lo terapkan, kalau menurut gue sih ke belakangnya nggak ada masalah seharusnya. Kedepannya. Ya ke depannya kan gue udah pengen belakang ya. Kalau malam suka nggak waras Betul. asli, overthinking, nggak jelas gitu. Gue nggak ngerti kenapa gue nggak bisa tidur gitu ya. Terus kayak bawaannya sedih banget gitu, apalagi kayak menjelang datang bulan tuh, aduh gitu kan, perasaan gue tuh bergejolak, tapi gue nggak ngerti nih kenapa sih gitu. Apa sih yang gue pusingin gitu, apa sih yang gue sedihin gitu, apa sih yang ngerasa gue kehilangan, pada anak-anak gue ada di samping gue gitu kan. Gue juga nggak ngerti gitu, ternyata gue butuh temen ngobrol gitu.